Halo Sobat Tosan Aji dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke Sobat semua, kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya tentunya Gombong Pusaka Official. Sobat semua, di depan saya ini sudah ada satu pusaka yang dibilang itu cukup istimewa. Pusaka apa ini? Nanti kita akan kembali bahas lagi filosofinya dengan sedikit sejarahnya. Tetap di channel saya, jangan kemana-mana. Halo Sobat Tosan Aji semuanya. Oke Sobat, sekarang kita coba buka dulu pusaka yang ada di depan saya. Weh, ini Sobat semua. Ini adalah keris berdapur sempana atau biasa dibilang dalam bahasa Jawanya sumpena. Sempana ini ada dua jenis, ada yang look 7, ada yang look 9. Kebetulan saya di sini mempunyai yang look 9 ya Sobat semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sobat semua. Oke Sobat semua, mengenai keris yang berdapur sempana ini adalah salah satu bentuk dapur keris yang kebetulan yang saya miliki tadi itu look 9, yang tergolong sederhana juga kerisnya. Keris ini memiliki ricikan antara lain dia satu ada pijetan, ada kembang kacangnya, ada jalen, ada lambe gajahnya satu semuanya. Dan dia memiliki gereneng juga. Ricikan lainnya tidak ada. Oke Sobat semua, jika kita lihat walaupun penampilannya dia cukup sederhana, kebetulan sini yang saya punya adalah dia tidak diwarangi, hanya putihan saja. Sempana ini tergolong dapur keris yang cukup populer dalam dunia Tosan Aji dan sering kita jumpai tentunya di pasaran-pasaran di sosial media atau di toko-toko online banyak yang menjual juga, memaharinya. Karena pada zaman dahulu sering dimiliki biasanya sempana ini oleh abdi dalam keraton atau para priyayi yang mendapat kedudukan atau jabatan khusus di pemerintahan, seperti itu Sobat semua. Oleh sebagian pecinta Tosan Aji, keris ini dianggap cocok bagi mereka yang bekerja di pemerintahan. Nek karo kowe kayaknya orang cocok Jod, kowe anu do pemerintahan sih. Jadi begitu Sobat semua. Biasanya dia dulunya itu dipegang oleh perabot, kayak perabot kelurahan, kecamatan, atau dia bekerja yang mengabdi di suatu pemerintahan atau dalam keraton, seperti itu Sobat. Nah, keris sempana ini ibaratnya itu ada, bukan ibaratnya, keris sempana ini juga ada di dalam Keraton Kasultanan Yogyakarta. Dia itu bernama Kanjeng Kiai Panungkup. Nah, dia berdapur sempana juga Sobat semua. Keris yang berdapur sempana dari beberapa pusaka kagungan Kasultanan Kesepuhan Cirebon juga ada. Ini menjadi salah satu, kalau di Kasultanan Cirebon itu yang berdapur sempana menjadi ageman aktif dulunya almarhum Sunan Sepuh ke-16, yaitu Pangeran Raja Adipati Arif Noto Diningrat, seperti itu. Dia mempunyai keris ageman, yaitu sempana look 9 juga dulunya, namun dia menggunakan kinatah. Kerisnya itu pernah saya lihat itu dia memakai model warangka gayaman dari kayu timoho, digebek tanpa pelitur dengan hulu nunggak semi mataraman. Yang agak berbeda adalah di Kasultanan Cirebon ya Sobat semua, dia
tidak memakai sandangan Cirebonan, namun pusaka ini memakai sandangan seperti biasa dan disimpan, dan saat ini dipamerkan di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon, dan dia berpasangan dengan cangak. Oke sobat semua, kembali ke keris ini. Kalau kita cermati, keris ini gayanya dengan menggunakan material juga, tentunya ini masuk kulonan bagi saya sobat semua. Looknya itu kemba. Apa itu look kemba? Kalau dalam dunia Tosanaji kita mengenal ada look regol, ada look kemba, ada look helmet, seperti itu. Kalau ini termasuknya looknya look kemba sobat semua. Look kemba itu adalah salah satu gaya atau ragam bentuk dari look keris seperti itu, atau tombak bisa juga, yang lekukannya samar, dia tidak begitu regol seperti ini. Kan kalau kita lihat dia itu samar, tidak terlalu ceritanya itu mengikel-ikel seperti itu, tidak terlalu melekuk-lekuk seperti itu. Look kemba itu lebih serupa dengan look helmet sobat semua. Namun jika look kemba, lekukannya lebih tampak sedikit. Kalau kita lihat seperti ini, dia masih kelihatan lah lekukannya dibandingkan dengan look helmet. Kalau look helmet itu dia looknya sangat samar sekali. Jadi ketika kita nanting seperti biasa, itu terlihat seperti kayak keris lurus, namun dia sebetulnya look. Kalau ini masih terlihat lah jumlah looknya, dan kita bisa mengamati juga hitungannya itu masih kelihatan. Tapi kalau look helmet itu dia memang dia memang sudah tidak samar sekali ibaratnya untuk dilihat looknya seperti itu. Oke sobat semua, jika kita cermati jumlah look pada keris dari beberapa tangguh, kita dapati juga ada tangguh tertentu yang diyakini oleh kalangan dalam dunia Tosanaji hanya dibabar dengan jumlah maksimal look sebanyak 9. Hal ini umumnya bisa kita temui pada keris tangguh-tangguh kulonan seperti itu sobat semua. Tangguh kulonan itu misalnya keris-keris tua, sepuh, yang diperkirakan itu dari asalnya kulon. Itu istilahnya kulon itu kan daerah barat ya, iya barat. Seperti itu sobat semua. Daerah barat, seperti misalkan dia dari era-era Tangguh Pajajaran, dari era Tangguh Segaluh, jaranglah kita menemui lebih dari 9. Biasanya dia juga dijumpai tanpa sogokan. Kalau era kulon ya sobat semua, itu biasanya paling banyak dijumpai dan paling maksimal itu adalah berjumlah looknya itu adalah 9. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa demikian seperti itu sobat semua? Kok hanya look 9 yang paling banyak dijumpai seperti itu? Nah begini sobat semua, saya kembali mengulas ke sejarah. Pertama itu yang diyakini adalah dalam ajaran yang disebut dengan Jati Sunda, karena ini era kulonan atau daerah barat seperti itu, dikenal adanya sebuah proses kehidupan manusia yang harus melalui 9 mandala sejak dia dilahirkan di dunia yang fana dan alam baka ini, begitu sobat semua. Ke-9 mandala yang harus dilalui manusia tersebut adalah, ini dimaksud dengan 9 mandala itu, kita ada tahapan yang dalam ajaran Jati Sunda itu ada tahapan vertikal yang naik ke atas seperti itu sobat semua. Yang pertama adalah mandala Kasungka, yang kedua dia adalah mandala Parmana, yang ketiga dia itu mandala Karna, yang keempat mandala Rasa, lalu mandala Seba, mandala Suda, mandala Suda. Setelah mandala Suda itu Jati Mandala, lalu mandala Samar, dan mandala Agung, seperti itu sobat semua. Jadi sejak dari Jati Mandala, dalam kitab babat tentang Jati Sunda tadi sobat semua, sejak dari Jati Mandala maka wilayah tersebut sudah termaksud mandala kasucian,
dalam kitab tersebut ya sobat semua, tempat berdiamnya para karuhun atau yang disebut dengan leluhur yang sudah mencapai alam kesucian. Dengan demikian, keris yang memiliki luk berjumlah 9 adalah merupakan sebuah manifestasi cita-cita bagi orang Sunda, terutama jika meninggalkan alam dunia, yakni sebutannya seperti ini, balik kahyang lain kadewo, seperti itu sobat semua. Jika roh manusia telah selesai menjalankan tugas hidupnya selama hidup di dunia atau di buana panca tengah, maka sukma harus kembali ke buana nyungcung atau kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Namun yang menentukan tempat seseorang sesudah kematian adalah tidak lain adalah sikap, perilaku, dan perbuatan selama dia hidup di buana panca tengah atau di dalam bumi ini, seperti itu sobat semua. Kembali saya akan bercerita tentang Tangguh Cirebon awal, karena kalau saya prediksi keris ini dia adalah Tangguh Cirebon awal. Kenapa saya bilang Cirebon awal? Karena saya melihat dari gayanya, dari materialnya dia sobat semua. Oke, di mana sejarah tersebut keris-keris tua yang diperkirakan berasal dari Cirebon umumnya dibagi menjadi 3 periode biasanya sobat semua, yakni Cirebon awal, yaitu adalah dimulai dari era Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu II. Yang kedua, dia memasuki era Cirebon Madya atau tengah. Itu biasanya kalau kita jumpai ada di tabel-tabel tangguh perkerisan seperti itu. Nah, sementara Cirebon Madya atau tengah ini adalah dia di era Sultan Sepuh I sampai dengan Sultan Sepuh IV, seperti itu sobat. Dan yang terakhir adalah era Cirebon akhir. Era Kesultanan Cirebon terakhir ini yaitu adalah era Sultan Sepuh V hingga Sultan Sepuh 5, 6, 8, seperti itu sobat semua. Dari Sultan Sepuh 5 hingga Sultan Sepuh 8. Nah, sobat sepuh jadi nih Cut. Nah, sobat Tosan Haji semua, jika keris-keris yang berasal dari era Cirebon Madya atau era Cirebon akhir banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya pakem atau langgam-langgamnya dia. Gaya itu disebut dengan ibaratnya apa istilahnya Cut ya, langgamnya dia, seperti itu. Keris-keris di era Mataram. Maka keris-keris yang diperkirakan berasal dari periode Cirebon awal masih banyak membawa pasikutan atau langgam atau yang disebut dengan gaya, itu tetap membawa ke leluhurnya, yaitu keris-keris era Pajajaran, di mana yang paling sering kita jumpai atau paling sering itu bisa kita diketarai ibaratnya itu adalah bentuk dari looknya yang kemba atau hemat. Hemat itu yang tadi saya bilang, samar atau samun, dan juga dia bisa diketarai dari karakter pamor, material, juga masih banyak didominasi tampilan pamornya ini. Biasanya itu dia ngapas atau gajih sobat semua, seperti itu. Nah, dan bagi sebagian orang yang membuat khas keris-keris Tangguh Cirebon awal memang itu ditujukan sebagai pusaka tayuhan, seperti itu. Istilahnya itu adalah pusaka yang lebih mengutamakan daya yoni atau taksu, seperti itu. Bagi sebagian kalangan Tosan Aji pun ibaratnya itu beranggapan demikian, seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, keris sempana ini dalam serat Centini telah dibabar dan dia itu berbunyi dapur Sumpana Winan, dia itu berbunyi dapur Sumpana Winasna, makna ngimpi dene muradi reki,
nahan terang ingkang kwaruh, rahsa manungsa kedah, darbe kira-kira prayaga kiau kantun, watara ria sujana siang dalu den kaesti. Itu ada dalam serat Centini yang membabar tentang keris dapur sempana. Paham orang artinya, Jun? Ya aku bingung mau bahasanya kok. Itu bahasa-bahasa zaman dulu ya sobat semua. Nah, di sini intinya dia itu menceritakan bahwasannya kata sumpana yang merupakan simbol ilmu perkerisan dari Sunan Kalijaga, diceritakan bentuk sumpana ini artinya adalah mimpi yang dicita-citakan. Seperti itu sobat semua. Sempana, sumpana itu berasal dari kata supeno yang berarti tadi adalah impian atau cita-cita atau visi yang arti keseluruhannya adalah orang yang memiliki visi atau cara pandang yang baik, atau orang yang memperoleh petunjuk pada jalan kebenaran. Seperti itu sobat semua. Bahwa dalam kehidupannya tentu manusia memiliki banyak kelemahan. Setiap waktu kita selalu melakukan kesalahan dan kita juga masih selalu untuk belajar. Seperti itu sobat. Inti dari serat tadi yang berbunyi seperti tadi itu intinya seperti itu. Karena itu tentunya sangat wajar kalau kita telaah lebih jauh, kita itu tentunya dituntun atau terus berupaya untuk berbuat suatu kebaikan. Introspeksi diri dan belajar untuk tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama dan berusaha mencapai kesempurnaan hidup melalui perbaikan kualitas diri. Oke sobat semua, sekarang kembali kita jabarkan lebih jauh tentang makna introspeksi diri atau dengan kata supena tadi atau supeno yang diartikan dalam arti konteks kata makna daripada keris sempana ini. Untuk mewujudkan semua itu tentunya masyarakat di Jawa, tentunya daerah Pulau Jawa ini sangat percaya bahwasanya bila menjadi pribadi yang baik itu tentu kita juga harus menjadi pribadi yang mempunyai kehati-hatian seperti itu. Nah sekarang gini sobat semua, ini saya taruh dulu. Kehati-hatian di sini bagi orang Jawa itu dapat mengambil keputusan yang tercemin dalam 4 kata yang berjenjang biasanya. Yaitu yang pertama adalah deduga, yang kedua prayoga, yang ketiga wotara, yang keempat adalah reringo. Seperti itu. Hal ini supaya tidak jadi sebuah penyesalan di kemudian hari tujuannya sobat semua. Nah sobat semua, sekarang apa sih sebetulnya 4 langkah kehati-hatian tadi? Nah gini sobat, kalau kita membaca-baca, dan saya juga membaca-baca juga, tentu saya tahu ini ya sobat ya, dalam ilmu orang Jawa itu dia mengenal istilahnya itu deduga. Deduga itu boleh diartikan semacam sebelum melangkah, ibaratnya kita harus mempertimbangkan dahulu. Seperti itu sobat semua. Nah di sini saya coba ambil satu contoh sederhana, di mana ketika kita mempunyai pegawai yang bisa dibilang rada ibaratnya dia itu bodoh, atau dia itu membuat kita selalu marah ketika kita di dalam kantor, ya tentunya dia tidak becus dalam bekerja seperti itu. Lalu kita mau diapakan dia seperti itu, mau dipecatkah, atau setidaknya apakah perlu kita pertimbangkan dulu dengan baik-baik seperti itu sobat semua. Nah menyambung yang kedua adalah tadi sifat prayoga. Di sini dalam contoh tadi di atas itu, sementara kita harus berbalik yang sebaiknya seperti apa dari prayoga ini seperti sobat. Apa untungnya memecat dan menggantinya seperti itu, dan apa pula ruginya
seperti itu. Mengganti orang baru sebenarnya sama saja kita membeli kucing dalam karung. Kan bukannya seperti itu, sobat semua. Ketika kita mengganti sebuah pegawai, bukannya kita sama juga ibaratnya itu membeli kucing dalam karung, karena tabiatnya, kebiasaannya pun kita belum tahu. Nah, seperti itu. Kita tetap tahu baik buruknya. Orang yang sebelumnya ada yang akan kita gantikan. Orang yang mau kita gantikan ini, walaupun dia terlihat awalnya dia jujur, loyal, tapi kan suatu saat namanya sifat manusia itu akan berubah. Nah, jadi di sini harus ada pertimbangan yang benar-benar matang dari kata prayogo tadi. Nah, dados ibaratnya orang Jawa itu bilang dados prayoganipun kados pundi. Ibaratnya jadi orangnya itu seperti apa. Ya udah, mari kita rembuk bersama-sama seperti itu, sobat semua. Oke, yang ketiga, sekarang itu kita masuk ke yang disebut watoro. Watoro itu di mana kita tetap harus mengira-ngira lagi, atau kita dengan sangat bijak mempertimbangkan berbagai hal secara seimbang seperti itu. Kita harus meminta konsultasi atau meminta pendapat orang lain yang lebih tua dan mampu ibaratnya menjadi penengah ketika dia diperlukan. Nah, namun akan tetapi semua keputusan itu tetap berada di tangan kita. Tapi tidak ada salahnya ketika kita meminta sebuah pendapat dari orang lain, apalagi orang yang lebih bijak atau mempunyai pandangan yang lebih luas daripada kita mengenai si pegawai tadi. Seperti itu, sobat semua. Dan yang keempat di sini adalah reringo. Reringo itu mengingat lagi bahwa kita harus berhati-hati dan benar-benar yakin sebelum kita mengetok sebuah palu keputusan akan dilaksanakan seperti itu. Ketika kita mengambil keputusan akhir, kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar mengingat kembali apa dampaknya, negatif, positifnya, seperti itu. Oke, sobat semua, di sini pertimbangan bagi orang Jawa bukan berarti dia itu lamban. Hal ini yang menyebabkan stigma seolah-olah orang Jawa itu ketika kita berhadapan dan dia disuruh mengambil keputusan, dia itu sangat lamban seperti itu. Namun tidak seperti itu. Di mana pada zaman sekarang, apalagi yang serba cepat, di mana perubahan bisa terjadi dalam hitungan detik, kelambatan mengambil keputusan itu bagi orang Jawa sama saja jeleknya dengan kita salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, itulah kata dari deduga, prayoga, watoro, dan reringo. Seperti itu, sobat semua. Intisarinya sebetulnya mereka sangat bagus, yaitu jangan gegabah. Nah, itulah yang diperlukan untuk mencapai sebuah ketepatan, juga guna menyeimbangi kecepatan pada zaman sekarang. Oke, sobat semua, sekilas saya telah berbicara tentang sejarah atau makna dan uraian-uraian daripada keris berdapur sempana ini. Saya rasa mungkin cukup sekian. Oh ya, kemarin ada yang bilang, sobat semua, Mas, itu yang sering jenengan review apakah dijual seperti itu? Ya, tentunya beberapa ada yang dijual, dan beberapa memang ada koleksi pribadi saya seperti itu. Untuk tanya jawabnya, sobat-sobat semua bisa langsung japri saya di sini ya, Cut ya. Di mana? Sini ya, Cut. Di kolom di sini. Ini nomor telepon saya, kita bisa konsultasi, bisa sharing-sharing. Jika ingin ada yang ditanyakan, tidak perlu sungkan. Apa yang bisa saya bantu, tetap saya akan bantu. Saya rasa, oh sebentar sobat, ini saya masukkan dulu ke warangkanya. Jadi ada pertanyaan seperti itu, dan saya menjawabnya. Ya, ada sebagian yang memang saya jual, ada yang memang sebagian tidak saya jual karena memang masih koleksi pribadi saya. Bisa dibilang tidak dijual karena saya masih suka, gitu. Bukan berarti tidak menepis kemungkinan di kemudian hari akan saya lelang. Seperti itu, sobat semua. Oke, sobat semua, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton
terus channel saya, yang telah mensupport saya, memberi dukungan kepada saya tentunya. Semoga kalian semua juga selalu diberi sukses, lancar. Amin, amin. Saya undur diri. Terima kasih semuanya. Salam Rahayu, salam budaya.